Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diagnis Bekti dengan NPM 1911090034 dari kelas Fisika 3D. Di sini saya ingin menjelaskan hasil kerja UAS saya pada mata kuliah listrik magnet, di mana saya membuat sebuah alat yang bernama coil gun atau coil pelontar. Nah, bagaimana sih prinsip kerja serta penjelasan lebih lanjutnya? Simak video berikut ini. Nah, coil gun atau koin pelontar ini merupakan suatu alat yang dapat mempercepat sebuah peluru berbahan besi ferromagnetik yang bergerak di dalam sebuah tabung dan berlontar dengan kecepatan tertentu, yang memanfaatkan tenaga magnet akibat adanya elektromagnet. Nah, coil gun itu tidak mengisahkan bunyi dentuman, ledakan, atau percikan api dari tembakan tersebut. Coil gun itu menggunakan konsep rangkaian yang menggunakan baterai, kapasitor, kumparan untuk melontarkan coil. Buatan coil gun itu sendiri menggunakan prinsip dasar gelombang elektromagnetik atau yang biasa kita sebut dengan hukum Gauss, di mana alat ini dipengaruhi oleh banyak sekali aspek yang mendukung atau mengurangi kualitas coil tersebut. Coil gun itu dipengaruhi oleh arus yang dapat ditimbulkan dari kumparan yang dililitkan dalam menciptakan medan magnet. Arus juga itu dipengaruhi oleh voltase yang dipakai dalam pembuatan coil gun. GGL yang disebabkan oleh perubahan flux magnetik dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pengurangan dan peningkatan dalam memperbesar GGL induksi tersebut. Semakin banyak lilitan dalam kumparan, GGL induksinya semakin besar. Nah, pengaruh panjang solenoid dengan banyak lilitan itu semakin panjang solenoid yang dibuatnya, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan. Garis medan listrik menggambarkan besarnya medan listrik. Pada gambar ini, medan listrik di sekitar benda bermuatan garisnya lebih rapat, dan semakin jauh dari benda bermuatan, garisnya semakin renggang. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin rapat garis medan listriknya, maka medannya semakin kuat. Dan semakin renggang gambar medan listriknya, maka medannya akan semakin lemah. Garis medan listrik yang arah dan besarnya sama dan menembus suatu luasan seluas A dengan arah medan listrik tegak lurus dengan arah permukaan yang ditembus, maka banyaknya garis medan listrik yang menembus bidang tersebut akan sebanding dengan flux sama dengan E dikali A, disebut flux listrik, di mana E sama dengan besar medan listrik dan A sama dengan luas permukaan yang ditembus tersebut. Jika bidang yang ditembus oleh medan listriknya tidak tegak lurus, maka nilai flux listriknya sama dengan flux listrik sama dengan E dikali A dikali cos theta, di mana cos theta itu adalah sudut antara medan listrik dengan garis normal bidang yang ditembus itu. Maka kita bisa hitung flux listriknya pada permukaan tersebut akan menjadi flux listrik sama dengan integral E dA cos 0. Kenapa 0? Karena sudut antara medan listrik dengan garis normalnya itu adalah 0. Maka diketahui dari persamaan ini kita bisa turunkan menjadi E-nya dikeluarkan, ya seperti flux listrik sama dengan E integral dot dA. Nah, karena E-nya sudah diketahui ya, maka kita turunkan menjadi K QR kuadrat integral dot dA. Nah, karena permukaan ini berbentuk bola, maka luas dA-nya juga sebesar pi r kuadrat. Kita masukkan persamaan K QR kuadrat 4 pi r kuadrat. Nah, karena K itu nilainya 1 per 4 pi epsilon 0, maka kita bisa turunkan flux listriknya sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q 4 pi. Nah, jadi karena 4 pi-nya sama, kita tinggal coret ya. Jadi tinggal tersisa flux listrik sama dengan Q per epsilon 0, di mana epsilon 0 itu adalah permitivitas udara, nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per nmn kuadrat. Flux listrik ini hanya bergantung pada muatan yang ada di dalam permukaan Gauss itu. Berarti, jika kita memiliki muatan positif seperti ini, maka flux di setiap permukaan itu akan sama. Kenapa? Karena muatan yang ada di dalamnya sama, yaitu sama-sama Q. Dari dua persamaan flux, yaitu yang ini dan yang ini, maka kita dapat membuat persamaan menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Gauss, diambil dari nama Carl Friedrich Gauss. Dengan hukum Gauss ini, kita akan lebih mudah untuk menghitung besarnya medan listrik dari muatan yang terdistribusi secara kontinu tanpa direpotkan oleh integral yang ada pada persamaan lainnya gitu. Namun, di sini perlu diperhatikan bahwa hukum Gauss ini hanya berlaku untuk benda-benda simetris saja, karena kita harus mengusahakan bahwa di setiap titik permukaan Gauss itu besar medannya haruslah sama. Penerapan dari coil gun ini telah banyak dipakai ya dalam dunia elektronika atau permesinan itu, seperti sistem penguncian pada pintu mobil,
dia pada bel elektromagnetika, dan sampai ke sistem injeksi bahan bakar pada berbagai mesin. Hanya saja pada sistem tersebut, pemanfaatan tenaga magnetnya itu terbatas. Dia terletak pada daya tariknya saja gitu, tidak sampai dilontarkan. Sedangkan kalau pada coil gun ini, itu sampai dilontarkan gitu. Nah, banyak hal ya yang kita peroleh dengan mempelajari coil gun ini. Terutama saya yang mengambil mata kuliah listrik magnet ini, makanya saya membuat sebuah alat yang bernama coil gun ini. Nah, pemahaman ilmunya itu bisa didapat mulai dari pemahaman ilmu fisika mengenai listrik magnet, terus ilmu elektronika kayak bagaimana sih kerja kapasitor, elektronika switching, sistem indikator tegangan listriknya, juga sistem inverternya. Berikutnya itu ada teori dasar tentang elektromagnet, di mana elektromagnet itu adalah magnet yang timbul pada suatu penghantar lurus atau kumparan pada waktu dialiri arus listrik. Kan kita tahu bahwa elektron dalam kumparan itu bergerak dari negatif ke positif. Nah, pada alat coil gun ini, di sini ada paku. Nah, di sini ada tutup botol bekas yang sudah tidak terpakai. Terus di sini saya liliti kumparan. Kemarin kurang lebih kumparannya sekitar 200 lilitan lebih ya. Terus yang ketika sudah rapi, saya bungkus dengan plester. Nah, kemudian itu ada teori tentang kapasitor. Nah, di mana kapasitor ini itu adalah komponen elektronika pasif yang dia berfungsi untuk menyimpan suatu muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, kalau udah dipakai 1 atau 2 kali pencetekan pada alat ini, itu dia tidak bisa dipakai lagi. Dipakainya harus dialiri arus listrik lagi atau dicas lagi. Nah, di sini itu ada paralon untuk menyangganya. Di sini ada kabel untuk menghubungkan arusnya itu antara baterai dengan kapasitor, dan ini ada saklar yang berfungsi untuk mencetakkan atau melontarkannya nanti. Nah, di sini juga ada kabel kecil. Saya pakai kabel yang tidak terpakai. Terus pada coil gun ini saya menggunakan 5 baterai, dimana satu baterai itu adalah 9 volt, jadi 9 dikali 5 itu adalah 45 volt. Jadi tegangan yang dipakai pada coil gun alat ini itu adalah 45 volt. Langsung saja kita ke demo alatnya. Kita masukkan pelurunya. Setelah itu, sebelumnya itu baterai saya rangkai dengan secara paralel. Coba lagi. Di sini juga ada tambahan tentang faktor energi yang ada pada prinsip pembuatan coil gun ini. Jadi yang pertama itu ada energi pada kapasitor. Pada dasarnya rumus dari energi pada kapasitor itu adalah W sama dengan setengah CV kuadrat kan. Nah, berarti untuk meningkatkan energi pada kapasitor ada 2 variabel yang dapat digunakan, yaitu besarnya kapasitansi atau C dan besarnya tegangan tersimpan V. Nah, dalam penerapan pada pembuatan coil gun ini, nilai kapasitansi yang besar bahkan tidak selalu menyebabkan perubahan energi kinetik yang besar juga gitu. Karena sifat dari perancangan coil gun ini yang efektif itu adalah ketika energi kapasitor dapat habis, itu ketika peluru atau proyektil mencapai titik tengah dari coil atau selenoidanya gitu. Jadi kapasitansi yang besar jika tidak dibarengi dengan tegangan yang tinggi juga, itu akan menyebabkan pelepasan energi pada kapasitor berlangsung lama, yang akan membuat peluru tertarik kembali ke tengah coil jika pelepasan energi kapasitor itu masih ada. Nah, terus yang kedua itu ada energi induktor. Secara umum, kan itu rumusnya adalah W setengah L kuadrat gitu, dimana L-nya itu adalah induktansi induktor dan I-nya itu adalah arus yang mengalir pada induktor. Secara eksperimennya, ternyata rumus ini juga tidak dapat diterapkan dengan ideal gitu. Maksudnya rumus ini tidak bisa diterapkan pada pembuatan alat ini. Ada hubungan optimum yang harus dicapai agar energi yang dimiliki oleh induktor itu dapat optimal gitu. Jadi dia dirubah dalam bentuk energi kinetik peluru. Nah, kondisi yang lebih dominan ini diperlukan pada saat memperbesar jumlah arus yang melewati induktor daripada memperbesar nilai induktansinya. Nah, yang ketiga itu ada energi kinetik pada peluru.
prinsip pelepasan energi kinetiknya itu adalah mematuhi konsep dasar dalam fisika, yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv². Percobaan, ternyata rumus ini juga tidak dapat diterapkan secara ideal gitu. Nah, secara idealnya untuk mempercepat lontaran coil gun itu diharuskan untuk memperkecil massa dari proyektil tersebut. Ternyata dengan memperkecil massa peluru itu menyebabkan luas permukaan yang tertarik magnet itu juga mengecil gitu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang prinsip kerja yang ada pada coil gun atau coil pelontar, juga proses penjelasan penurunan rumus hukum Gauss yang diterapkan pada coil gun atau coil pelontar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.